Kalau high rise building untuk Indonesia memang kalau saya lihat terakhir Pak dalam kondisi 5 tahun terakhir, memang untuk segmen-segmen yang middle to high itu Ya. agak turun. Yang high end justru masih lumayan. Nah, tapi kalau untuk yang di daerah TOD, justru penjualan kita sangat bagus Pak. Kenapa begitu? Karena memang masyarakat sudah tahu bahwa kehidupan nantinya practical living, smart living itu di daerah-daerah TOD Pak. Jadi masih Oh. masih bagus, masih jalan Pak. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang sobat saya, seorang profesional yang setelah 27 tahun. Tentu ada di bidang non-property sekitar 6 tahun sampai 7 tahun lah. Nah, berarti di properti itu sudah 20 tahun. Nah, dia sebagai seorang profesional juga aktif sebagai wakil ketua REI DKI di bidang investasi. Dan juga aktif mengajar di Panangian School of Property, kemudian di Universitas Indonesia bekerja sama dengan Real Estate Indonesia, ya, REI. Dia mengajar di bidang, ya tidak jauh-jauh dari investasi lah. Nah, kegiatannya yang paling menonjol sekitar 13 tahun terakhir itu di pembangunan rumah-rumah vertikal, high rise building. Nah, saya sebagai pengamat sangat ingin mengetahui bagaimana sih kira-kira kemungkinan pembangunan rumah vertikal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira itu yang mau saya tanya nanti ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Thomas Go? Ya, terima kasih loh. Terima kasih Pak Panangian Ya, atas waktunya. Thomas ya. Iya, Anda juga sibuk kan. Jadi hari ini baru bisa ya. Baru bisa Ya, ketemu ya, kita. senang sekali ya. Ya. Nah, coba sedikit ceritain dulu yang sebelum 27 tahun ini, kira-kira dari mulai mana ya Anda apa ya sebelum masuk properti ya? Ya, saya mungkin sedikit mengawali. Dulu saya alumni dari Universitas Indonesia, Oh. jurusan fisika. Ya. Kemudian saya melanjutkan program Magister Management di Prasetya Mulia. Business Oh, School. ya, ya, ya. Nah, setelah itu saya bekerja di beberapa perusahaan termasuk Astra Internasional, Astra ya? Sales Operation ya di bidang sales and marketing. Baru setelah itu saya masuk ke properti, dimulai dari menjadi pernah menjadi broker properti, Oh. jadi Century 21 punya kantor. Oh. Kemudian saya bekerja awalnya di Jaya Real Property. Jaya Real Property. Property. Oh, yang Ciputra Group ya? Iya. Bagian di dari Ciputra Group Jaya ya, Real ya. Property di bidang marketing and sales. Dan setelah itu saya baru masuk ke perusahaan grupnya Permata yang bangun beberapa perumahan di daerah Cibubur maupun Cimanggis seperti Permata Cimanggis, Cibubur Residence. Ya, Landed ya. Landed. Nah, setelah itu saya masuk ke grup Lipo, Pak. Nah, di grup Lipo itu saya menangani komersial. Di Eh, lokasinya? Lokasinya di seluruh Jabodetabek. Oh. Strata Mall juga ada di Palembang. Nah, saya menangani untuk apartemen. Kalau Ada berapa tahun di Lipo itu? di Lipo itu 3 tahun. Oh. 3 tahun dulu awalnya kita mau develop apartemen di daerah Depok, Ya. tapi karena ada krisis Eropa, jadi saya akhirnya menangani mall-mall Strata Mall. Oh, Di Strata situlah Mall, saya mulai Strata Mall, ya. belajar business development untuk apartemen. Oh, ya dari mall ya, justru dari Iya, mall ya. dari mall Strata Mall dan Iya, juga apartemen. Nah, setelah itu prakteknya itu pada saat mendevelop apartemen Serpong Greenview. Di Oh, situ Serpong Greenview. saya mengajari teman yang baru balik dari Amerika, Ya. interior design maupun juga bergerak di bidang keuangan. Nah, saya memberikan informasi kepada mereka dan saya mencari tanah dan kasih masukan mengenai bisnis development, juga mendapatkan tanahnya sampai setelah akuisisi berhasil kita develop sangat bagus pada saat itu di daerah BSD. Iya, iya. Nah, karena kesuksesan itu apartemen Serpong Greenview namanya 1.438 unit dalam waktu 2 tahun. Memang pada saat itu timingnya tepat, Pak. Ya, 2011, ya. 2012, Ya, ya, 2013. ya, ya, Jadi ya. cepat habis. Mereka mendevelop lagi bersama grup Sinarmas membangun Akasa dan itu juga sangat sukses. Oh. Nah, dari situ saya pernah masuk juga ke grup AKR Land, menangani sebagai direktur utama, Ya. menangani AKR Game City di Gresik maupun juga di Manado, dan kalau apartemennya itu di Jakarta, AKR Galeri West. Nah, Itu di Jakarta Barat itu ya. di Jakarta Barat. Nah, saat ini saya menangani perusahaan yang juga bergerak di bidang TOD, pengembangan TOD, Pak, di beberapa tempat.
dan juga di daerah Kemang. TOD ini bekerja sama dengan TOD. ADCP ya? Iya, ada yang Adikarya juga. Komuter ya? Komuter properti gitu. Di beberapa lokasi itu? Di beberapa lokasi, Pak. Beberapa lokasi. Kemarin saya waktu itu tanya beliau itu ada 12 lokasi ya? Iya, banyak. Beberapanya kita, kalau yang swasta kita yang paling banyak. Oh, jadi ada 3 lokasi lah? Ada di Ciracas kita ada, Urban Signature, kemudian ada juga di Gateway Park, kemudian juga ada di Urban Suite yang belum dikembangkan, Urban Sky. Iya. Ada beberapa tempat. Ada lebih dari 5 ya kayaknya Iya, ya? bisa, Nah, total bisa dari 5. bisa dikatakan bagaimana proyek ini diluncurkan 2 tahun lalu kalau nggak salah sama ADCP? 3 tahun? 6 tahun yang Oh, lalu. 6 tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu. Gimana respon pasar? Respon pasar sangat bagus kalau saya melihat dari data penjualan. Ya. Iya, iya, Karena apa? Karena mereka banyak sekali orang-orang yang ingin tinggal di tempat yang biaya transportasinya murah, Pak. Iya, iya. Jadi kalau mereka naik LRT kan murah. Nah, apalagi LRT sudah beroperasi. Ya, ya, baik dulunya yang belum ya waktu Dulu itu. belum. Ya, Nah, dari Cimanggis maupun juga dari ya. daerah Bekasi kan. Nah, itu sangat menunjang penjualan sekali. Seperti itu. Mungkin nggak nanti ada lagi developer-developer swasta yang akan menggarap di sekitar TOD itu? Kalau TOD kan terbatas, Pak. Karena Mungkin di stasiun tertentu bisa, Pak. Tapi Ya. ada stasiun seperti stasiun yang memang sudah di situ sudah ada satu developer, ya mungkin. Tapi untuk radius yang lebih besar, Pak. misalnya, kalau TOD itu kan 800 meter ya? 800 meter TOD. Seperti contohnya lah kalau di daerah Serpong di situ kan Adi Commuter Property punya Cisauk Point. Tapi di situ juga ada Serpong Garden, selisih 400 meter. Nah, jadi di situ juga mereka juga mendapatkan pasar juga. Ya. Ternyata pasarnya itu selalu ada dan banyak sekali, Pak. Nah, 400 meter dari TOD itu punya biaya transport berapa? Biaya transport itu sangat murah sekali, Pak. Paling naik kendaraan umum atau Ya, jalan kaki ya. lah, Pak. Paling sekitar 15.000 gitu. Ya, Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya dengan Nggak ada TOD dengan yang 400 meter dari Iya, TOD itu ya? Iya, selisihnya paling 400 meter selisih jarak gitu. Nah, berarti kemungkinan bisa dong dikembangkan di kawasan-kawasan yang dilintasi oleh Kereta api Kereta api, atau LRT, Pak, atau LRT atau tol atau MRT. ya, atau MRT. Atau Bisa MRT. dong Bisa. dikembangkan. Tapi memang lebih ke arah yang pengembangannya berbasis kereta, Pak. Ya, Berbasis ya. kereta, ya. Ya. Sekaligus nanti ada busway segala macam. Ya, transportasi. Kan ya, peraturan ya. gubernur yang baru di DKI sudah mengakomodir hal tersebut, Pak. Ya. Jadi KLB-nya diberikan satu keleluasaan lah supaya bisa tinggi sampai dengan 11 malahan Untuk, untuk di daerah TOD. nah berarti ada denda. Nggak ada, Pak. Oh, luar biasa ya. Asal dibangun untuk rusun, Pak. Luar biasa. apartemen. Untuk Apartemen. apartemen murah dong. Apartemen murah. Kalau untuk office ada perhitungannya lagi. Iya dong. Untuk apartemen murah ya. Nah, apartemen murah atau apartemen yang high end pun sama, Pak. Oh, gitu? Asal dekat stasiun. biasa itu ya. Baik itu berbasis kereta atau berbasis kendaraan darat, Pak. Dekat busway seperti itu. Nah, ngomong-ngomong ada yang menarik saya lihat dari sebuah visi dan misi beberapa capres 3 ya. Semua mengembangkan rumah. Jadi artinya apa poinnya? Bahwa di pemilihan presiden 2019-2014 rumah itu tidak menjadi sebuah agenda yang dicatatkan dalam dokumen negara yang diserahkan KPU. Sekarang ada semua. Yang Ganjar ada 1 juta berapa rumah, hampir semua 1 juta rumah, ya kan? Nah, sebagai contoh misalnya dari Pak Prabowo itu kan ada 2 juta rumah di desa, 1 juta rumah di kota. Di kota ini pun ada 2, di suburb itu 500.000 untuk landed house, seperti yang kemarin RSH itulah ya. Tersebar di berbagai provinsi, di 38 provinsi. Dan ada lagi apartemen murah yang disebut Rusunami dan Rusunawa. Nah, Rusunawa itu tipe 21 ya untuk orang-orang yang baru datang ke Jakarta lah misalnya. Itu dari kota besar lah, bukan hanya Jakarta ya, Bandung, Surabaya, Semarang mungkin ya. Medan ya. Nah, jadi tipe 21 adalah untuk disewakan. Nah, berarti ya mungkin tipe 21 sampai 22 dengan harga sekitar 15 juta per meter lah. Paling tinggi. Harga jualnya. Kira-kira masuk akal nggak itu? Masuk akal, Pak. 15 juta per meter. 15 juta ya, kira-kira ya. Kira-kira. Nah, nanti pemerintah akan mensubsidi sewanya. Jadi kalau misalnya sewanya itu 1,5 juta misalnya ya. Ya, pemerintah mungkin kasih 500, dia hanya 1 juta. Contoh nih, tipe 21. Lalu kemudian ketika orang-orang yang tinggal di tipe 21 ini dibatasi hanya boleh 5 tahun. Nah, dia harus pindah ke Rusunami.
Nah, Rusunami dalam kasus yang tadi TOD menarik. Ya. Sekarang Rusunami, yang Bung Thomas kerjakan di di perusahaan yang sekarang tipe berapa? Tipenya tipe 24 meter persegi. 24 meter persegi ya. Tipe studio. Ya, berarti kalau dijual berapa sekarang? Sekarang dijual harganya sekitar 580 juta, Pak. Wow, berarti sekitar 22 20 juta ya. per meter persegi. Memang kualitas yang bagus sekali lah itu ya. Itu kualitasnya lumayan lah, cukup baik. Ya, Cukup baik. Ya bukan high end tapi bagus lah. Nah. Karena ada fasilitas, ada mall-nya, Ya, ada swimming pool. iya. Oh fasilitas iyalah, iya dong, iya di dong. situ, ya. Iya, kalau kayak di sini tuh 50 juta udah Iya. di segitiga Mas kan? Di segitiga Mas Iya. 50 juta per meter Jadi 22 itu udah bagus karena dia link dengan transportasi kan? Transportasi Iya. dan juga ada fasilitas ya. Iya. Nah, kalau misalkan pemerintah mengadakan pembangunan rusunami di sekitar lokasi itu ya. Tadi kan yang menarik di Serpong kan ada 400 meter kan masih bisa dianggap. Masih bisa. Karena biaya transportasi kan nggak terlalu mahal. Iya, dan itu udah sold out, Pak. Ya sudah Kebetulan terbukti saya ya. konsultan juga. Oh iya. Iya, saya Oh konsultan. gitu. Iya. Oh. Jadi sekarang ini kan sangat mudah untuk memviralkan melalui digital marketing. Ya. Akhirnya semuanya tahu kemudahannya. Jadi akhirnya walaupun jalan itu masih diperbaiki, rusak mau bikin jembatan, Langsung udah beli. Habis. Berarti artinya apa langka ya? Langka. Lebih banyak demandnya daripada. Jadi orang tuh senang, mereka tuh dari daerah Serpong yang saya tahu ya, mereka naik kereta api, bukan LRT loh Pak, kereta api sampai ke Palmera Pak. Setelah itu mereka ke daerah Sudirman, mereka naik ojek Pak. Nah itu sangat cepat. Oh gitu. Seperti itu. Banyak orang yang di daerah CBD mereka tinggal di Serpong. Mungkin nggak kepikiran. Oke. Nah sekarang dari Serpong ke Palmera berapa menit? Itu bisa Dari lokasi properti itu? bisa 1 jam lebih Pak. 1 jam lah 15 ya, 1 menit jam. ya. 1 jam. Nah, sementara dari Palmera ini ke kota ya tinggal 15 menit 15 ya. menit paling 10 menit Pak. Ya, tergantung lokasinya di mana ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi berarti akan banyak juga loh nanti di sana ya kalau di Serpong tinggal bisa kerja di sini ya dengan Iya, adanya banyak. itu ya. Banyak. Makanya banyak orang ada yang tinggal di Serpong, nanti di Cimanggis juga kalau sudah ada TOD-nya sudah jalan, LRT-nya sudah jalan sampai Cimanggis itu juga akan bagus. Iya, Seperti itu di Bekasi juga begitu. Iya. Nah, pemerintah kalau mau membangun misalnya 100.000 unit Iya. di Jakarta. Jakarta ya. Jadi ya katakanlah misalnya kayak sampai ke dekat Serpong lah, nggak usah Jakarta lah. Iya. Di situ kan ada perumahan apa tuh yang kawasan yang dekat dengan Jakarta itu apa? Alam Sutra, Alam contoh. Sutra, iya. Ya di sekitar itulah. Iya. Lalu sampai ke misalnya di Bekasi. Iya. Bekasi Timur. Bekasi Timur ya. Nah, di sepanjang itu masih mungkin dong dibangun TOD ya, dibangun di TOD daerah ya. Bekasi sudah banyak Pak. Justru yang nanti ke arah Serpong itu nanti masih bisa beberapa. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dibangun oleh swasta ya Iya. dengan harga 15 jutaan? Bisa Pak. 15 juta harga jual bisa kita. Ya, tidak perlu ada fasilitas seperti mall, nggak perlu. Iya. Yang penting aksesnya ke LRT, ke MRT, kita ke bisa tol, sama mana, bisa ya? Bisa kita jual. 15 juta per meter persegi. Udah untungnya udah lumayan bagus. Tapi syaratnya harus harga tanah ya? Harga tanah. Ya. Harga tanah, even harga tanahnya sampai dengan 20 juta per meter persegi pun masih masuk Pak. Ya, Dan tapi- itu masih bisa dapat kita. Ya, tapi kalau Asal KLB-nya bisa mencapai 9 nah KLB ini kan dapat dari pemerintah. dari pemerintah betul. Bagaimana pemerintah pusat harus bayar KLB-nya? Kompensasi? Nggak usah Pak. Karena sudah diberikan secara gratis dan sudah dalam peraturan gubernur untuk di Jakarta. Ya. Terus kalau untuk yang di sana tinggal kita minta akomodir aja peraturan-peraturan ini mereka bikin seperti di Jakarta Pak. Dan belum ada ya? Belum ada di sana. Kalau di sana masih Di Bekasi belum ada ya? Ya Bekasi itu berdasarkan presentasi. Tangerang? Tapi KLB kan rata-rata mereka baru hanya 4 sampai 4,5, 5. Tangerang itu masih seperti itu, 7 maksimum. Nah kalau kita bikin terobosan daerah atau TOD bisa sampai dengan 11, ya itu luar biasa. Seperti di Jakarta. Nah, kemungkinan ada nggak halangan kalau pemerintah pusat mempropos apa yang ada di Jakarta supaya disamakan dengan daerah penyangga? Ada nggak? Seharusnya halangan-halangan itu kalau semua stakeholder punya itikat baik untuk memajukan perekonomian karena properti ini kan juga salah satu penghulu ya untuk bisa mendapatkan satu pilar untuk kemajuan ekonomi. Betul, kan. betul. Ada 153 industri turunan, mestinya nggak ada masalah sih Pak. Sekarang Itu udah juga 185. 185 sekarang. Ya, Wah, menurut studi dari lebih banyak Universitas lagi. Indonesia ya, tahun 2023 bulan Mei. Ya. Bertambah lagi ya. Tambah lagi jadi 153 jadi 185 sekarang. 185 ya. Multiplier efeknya, ya. Biasa. Luar biasa memang, luar biasa. Dan dia sudah
yang menarik di sana, dia bisa menurunkan jumlah orang miskin. Ya, kenapa Pak? Karena ada pertumbuhan ekonomi Pak. Kalau ada pembangunan, kita katakanlah pembangunan apartemen sampai dengan Bapak katakan tadi ada sekitar 500.000 unit ya. Yang 500.000 unit betul, apartemen betul. berarti 1.000 apartemen. Kalau satu apartemen 500 tower itu unit, ya. 500 unit. 1000 tower. Ya, itu bisa menambah 1 juta orang. 1 juta orang yang bekerja. Itu hanya dari bidang konstruksi, belum yang lain. Mungkin bisa sampai dengan 1.500.000. Jadi pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan kan 400 ribu kenaikan tambahan tenaga kerja bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi 1%, Pak. Iya, Jadi kalau kalau 2 juta, ya, wah itu luar biasa. berarti 5%. 5% ya. Nah itulah kenapa di Tiongkok itu mereka laku nggak laku mereka bangun terus apartemen. Banyak yang kosong kan, karena ini kebutuhan tenaga kerjanya juga terpenuhi Pak. Jadi ekonominya naik. Jadi kalau sekarang kan ekonomi Indonesia lokomotifnya belum properti Pak. Tapi kalau properti yang lokomotif luar biasa Pak. Oh gitu ya. Iya. Saat ini. Ya seperti di Arab Saudi sekarang mereka lagi bikin itu kan Lion dan Neom City seperti itu. Iya. Mereka bangun supaya ada selain minyak mereka bisa mendapatkan growth yang luar biasa. Nah ini yang growth yang ini kita harapkan seperti itu. Jadi itu yang diinginkan oleh Ray juga kepada pemerintah ya. Tentunya. Ya supaya pemerintah memberikan perhatian pada sektor properti. Sektor properti itu terutama untuk yang rusunami ini atau anami. Iya. Gitu, apa beda rusunami dengan anami sebenarnya? Bedanya hanyalah kalau rusunami mungkin dia tidak punya fasilitas misalnya satu tower ada satu kolam renang, ada satu lapangan tenis. Itu fasilitas itu rusunami ya. Itu anami itu ada. Rusunami mungkin 5 tower hanya ada satu kolam renang. Kemudian yang kedua rasio parkir Pak. Untuk anami rasio parkirnya bisa 1:5. Tapi kalau kita udah bicara konsep rusunami mungkin 1:15 Pak. Karena kan kita pakainya kalau apalagi di TOD kan nggak perlu tempat parkir banyak Pak. Nah justru ini memang sangat menghemat lahan. Gitu. Jadi rusunami lebih murah ya? Lebih murah. Jauh ya. Oh, jadi yang Anda bangun itu 22 juta itu anami itu? Anami. Rusunami berbeda. Iya. Yang diinginkan pemerintah memang rumah yang murah, walaupun memang harus ada fasilitas, tapi nggak perlu berlebihan lah. Iya. Dan juga mungkin spek material untuk finishingnya yang berbeda Pak. Iya, dan tidak perlu. Karena para orang muda yang baru married itu yang penting internalnya kok. Ini nyaman di dalam ruangannya. Iya, kalau di luarnya nggak terlalu perlu. Kalau anami kan udah dia punya pelapis lantainya pakai homogen tiles. Ya. Kalau ini kan mungkin keramik biasa. Ya, biasa, nggak ada masalah. Karena pemerintah juga membiarkan mereka jangan sampai di situ 10 tahun. Ya kalau 7 tahun sudah punya uang ya pindahlah ke anami kan. Betul. Jadi fasilitas pemerintah itu hanya untuk merumahkan masyarakat. Tapi hanya bersifat sementara. Nah, tapi diberi fasilitas panjang supaya memiliki unit asetnya gitu loh kira-kira. Nah, berarti kalau bisa dikatakan TOD itu sangat membantu untuk pengembangan rumah-rumah atau rusunami dan anami yang lebih murah ya. TOD ini Pak penjualannya tuh luar biasa. Kenapa Pak? Karena orang tinggal di situ biaya transportasi lebih murah Pak. Pertama biaya transportasi lebih murah karena kan menggunakan mode transportasi pakai kereta Pak kemana-mana. Kedua juga waktunya lebih cepat Pak. Dibandingkan kita menaik kendaraan macet Pak. Oh jelas. Ya kalau saya dari ke sini aja hampir 2 jam Pak naik mobil dari daerah Tangerang. Tapi kalau kita naik kereta mungkin hanya 1 jam. 1 jam. Iya. Gitu. Walaupun tuh udah berhenti di banyak stasiun. Iya. Jadi berbeda Pak. Jadi hemat waktu dan juga hemat cost TOD itu. Jadi lebih efisien ya, practical living lah. Seperti itu. Kan kalau kita lihat di Singapura itu ada namanya SDB kan. Nah, SDB ini juga selalu di daerah-daerah TOD Pak. Jadi kita kasihan di mana orang-orang seolah-olah orang yang penghasilannya kurang harus tinggalnya di pelosok-pelosok. Itu kan kita kasihan. Itu harus dekat ke tempat kerja supaya lebih efektif. Dengan waktu yang lebih banyak mereka bisa lebih produktif. Seperti itu tujuannya. Padahal sangat luar biasa kalau pemerintah bisa lakukan. Iya, karena mereka juga bisa mencari pekerjaan sampingan kalau sudah pulang dari kantor, kan? Karena tidak ada waktu yang terhabis di tengah jalan kan. Memang itu yang diinginkan pemerintah. Nah, jumlah orang Pak, ya kalau kita lihat studi LRT dari sekarang yang sudah ada dari Bekasi maupun juga dari Cibubur. Itu setiap hari dari Bekasi ataupun dari Cibubur yang masuk 750.000 orang Pak. Jadi 1,5 juta orang Jakarta itu yang kita harapkan itu dari LRT Pak.
nantinya. 1,5 juta. Bapak bisa bayangkan ketika LRT itu sekarang udah mulai jalan, area-area TOD itu bisa dibangun mall-mall dan mall-mall itu sangat laku sekali karena trafficnya ada. Makanan mall itu kan traffic, Pak. Nah, itu saya pikir itu industri turunnya luar biasa multiplier efeknya, Pak. Industri makanan juga hidup dan sebagainya. Seperti itu. Dan pasti mengurangi kemacetan itu. Kemacetan pasti, Pak. Karena kebanyakan orang udah ditarik ke tengah kota. Iya. Jadi juga meningkatkan kualitas hidup lah. Ya dengan sendirinya, ya. Ya seperti Anda bilang tadi, mungkin itu yang dilakukan Singapura ya kan. Iya. Jadi masyarakat jadi produktif kan. Iya. Karena tidak berlama-lama di jalan dari rumah ke tempat pekerjaan. Kan itu kan intinya ya. Jadi nggak buang waktu banyak lah untuk Iya. transportasi. Dari 13 tahun pengalaman di high-rise building, Anda melihat bagaimana masa depan high-rise building di Indonesia untuk apartemen? Kalau high-rise building untuk Indonesia memang kalau saya lihat terakhir, Pak, dalam kondisi 5 tahun terakhir, memang untuk segmen-segmen yang middle to high itu agak turun. Yang high end justru masih lumayan. Nah, tapi kalau untuk yang di daerah TOD, justru penjualan kita sangat bagus, Pak. Kenapa begitu? Karena memang masyarakat sudah tahu bahwa kehidupan nantinya practical living, smart living itu di daerah-daerah TOD, Pak. Jadi masih bagus, masih jalan, Pak. Jadi kalau penjualannya bahkan di dalam kondisi COVID, Pak, setiap bulan kita punya proyek tuh bisa jual sampai dengan 25-30 unit. Luar biasa ya. Ada proyek yang saya jadi konsultan di daerah Serpong, yang tahun ini aja mereka satu bulan jual 37 unit sampai 50 unit, Pak. Ada satu bulan 130 unit, Pak. Lokasinya? Di daerah Serpong situ, Cisauk. Ya, dekat dengan TOD? Dekat TOD. Oh, TOD ya. Oh iya, keistimewaan TOD di situ. Dia nggak langsung, padahal mesti jalan kaki 450 meter mengitarin, tapi tetap dianggap seperti TOD. Nah, jadi TOD yang link dengan kereta api Yang direct langsung, ya. dan ya LRT Ya. masih banyak dong ya titiknya itu ya. Titiknya masih banyak, tapi masih belum di-develop, Pak. Iya itu maksud saya gitu. Jadi andai kata misalnya pemerintah bikin 100.000 per tahun, contoh ya. Ya. Untuk 5 tahun jadi 500.000 masih bisa ya? Masih mungkin, Pak. Uish, Kalau 1.000 unit kan, satu tempat aja, misalnya kalau 5 hektar aja, kalau 5 hektar tuh biasa. 7.500. Ya, 5 hektar itu biasa bisa sampai dengan towernya itu cukup banyak loh, Pak. Bisa sampai 14 tower, Pak. Iya. Bisa sampai 14 tower loh, Pak. Kalau 14 tower. Iya, 7.000 itu, 7.000 iya, 7.500 iya. 7.000. 5 hektar bisa sampai 7.000 sampai 7.500. Jadi artinya masih banyak lahan yang bisa Bisa dimaksimalkan, Pak. Dan pemerintah bisa ambil beberapa lahan-lahan yang memang penting dan bagus kan, dan bisa membantu masyarakat. Nah, apa menurut Anda baiknya pemerintah seperti di Singapura kan SDB kan dia jadi kontraktor untuk diri sendiri kan? Iya, betul. Dia menjadi developer untuk pemerintah. Iya. Nah, sementara di Indonesia yang ada sekarang kan developer pemerintah kan cuma Perumnas. Iya. Dan Perumnas itu kan lebih banyak main di landed ya. Iya, jadi mungkin nanti bisa bikin satu Perusahaan? semacam perusahaan, Pak, atau badan otoritas yang untuk menangani SDB khusus, Pak. Karena SDB ini hanya bisa dimiliki oleh tidak bisa permanent resident, Pak, citizen. Oh iya, citizen. Citizen di Singapura. Iya. Jadi seperti itu. Jadi di Indonesia juga warga negara Indonesia saja yang bisa beli rusunami, tidak boleh orang luar. Oh iya dong, iya. Orang asing nggak boleh. Itu pasti, Pak. Cuma poin saya adalah dari sudut pemerintah, lebih bagus mana dia bangun developer sendiri atau dia melibatkan swasta? Dalam konteks saat ini? Dalam konteks saat ini kan tergantung, Pak, apakah secara keuangan pemerintah itu cukup, ya kan? Jadi menurut saya bisa juga melibatkan swasta, Pak. Melibatkan swasta tapi mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, Pak. Ya, jelas dong, segala macam. Oh, iya. Ya. Tapi kalau dengan harga yang tadi Pak katakan 500 juta per unit, ya 32 meter. 32 meter persegi itu sih masih masuk untuk kita kerjakan, Pak. Ya saya kira banyak orang di sana sini kan pernah ngomong soal BUMN. Seakan-akan pemerintah ini terlalu mengandalkan BUMN kan. Jadi artinya kalau menurut pendapat saya, selama pemerintah bisa mendapatkan kebutuhannya melalui swasta, saya kira nggak terlalu perlu dia membangun lembaga untuk menjadi developer. Ya, betul, Pak. Ya kan? Betul. Karena swasta kan bisa berpartisipasi. Bisa partisipasi dari negeri juga. Saya kan menangani investasi, Pak. Ya. Di REI DKI. Jadi saya juga ada beberapa pengembang besar, Pak, ya, dari Jepang. Mereka tuh udah melirik TOD loh, Pak. Oh iya. Oh iya. Dari China juga TOD. Jadi mereka TOD karena mereka udah terbiasa untuk bangun-bangun
apartemen, perumahan di daerah TOD, jadi mereka sangat tertarik untuk masuk, Pak. Oh gitu. Nah, itu bisa bekerja sama dan mereka menurut saya untuk menggelontorkan uang itu sangat mudah, asal itu tempatnya TOD, Pak. Jadi TOD emang masa depan lah. Nah pertanyaannya, apakah TOD untuk mendatangkan orang asing itu perlu dia memerlukan swasta untuk join atau memang dia lebih suka dengan sendiri? Karena dia belum biasanya Pak kalau orang asing mereka ingin tanahnya itu sudah tidak bermasalah, Pak. Ya. Itulah kelebihan daripada swasta atau developer. developer lokal. Jadi kita sudah bereskan dulu tanahnya, Oh, baru mereka masuk bisa ya. mereka masuk. Nah itu kan mereka bisa join dengan perusahaan kita. Jadi kita bisa bikin satu perusahaan juga, Pak. Satu perusahaan yang khusus untuk TOD ini bisa. Pemerintah juga bisa Nah, bikin. sekarang apa bantuan pemerintah yang dimungkinkan untuk mempromosikan TOD untuk orang asing dengan syarat join kepada investor lokal, apa yang bisa diberikan pemerintah untuk Yang daya tarik? pertama diberikan pemerintah adalah misalnya lahannya punya pemerintah, Pak. Lahannya punya pemerintah dan itu TOD itu berlaku misalnya 30 tahun. Setelah itu pemerintah masih tidak kehilangan lahannya. Nah, karena apa? Karena yang paling penting adalah hak pakai untuk mereka tinggal kan, Pak. Sebenarnya kan kita tujuannya untuk mereka tinggal. Mereka setelah punya uang bisa pindah ke tempat lain. Nah, itu bisa berarti 30 tahun. Jadi diberikan 30 tahun aja, setelah itu bisa diperpanjang, bisa tidak oleh pemerintah. Jadi pertama ketersediaan lahan. Mungkin ada lahan-lahan milik pemerintah. Apalagi kalau pemerintah sudah mau pindah ke Jakarta, pindah ke IKN. Iya, Nah, iya, yang iya. strategis kita bisa bikin, Pak. Sesuatu something untuk yang high end punya, tapi dekat TOD punya kita bikin TOD. Nah, yang bikin TOD itu kita baik itu di Jakarta maupun juga di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya. Nah, kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan kita bikin suatu peraturan, Pak. Ya. Di mana peraturannya itu untuk lahan ini harus untuk bisa digunakan untuk TOD, sehingga itu akan mengakibatkan terjadinya kemajuan ekonomi Iya, iya. kita. Jadi sangat menarik TOD ini ya. Iya, Saya belum pernah lihat bagaimana orang asing menyukainya gitu. iya. Tapi dengan adanya pembicaraan sekarang kelihatan orang Ya, asing, orang asing dari luar Jepang mereka biasa. sangat senang karena di Jepang tuh udah biasa kan mereka naik, Ya, naik ya, kereta ya, gitu kan, Pak. Di China naik kereta. Jadi mode transportasi memang ke depannya itu seperti itu. Dan terus yang ketiga, ya pemerintah untuk mendorong orang menaik LRT ya itu juga tidak sulit. Ya parkirnya dinaikin, Pak. Per jam 50.000. Oh Iya iya. kan di DKI kan udah punya ancaman Iya, iya, seperti iya, itu. iya, Otomatis iya. kan orang Belum. naik. Nah, Belum. kalau kita memang sudah maju, kita punya transportasi massal, sudah nyaman, otomatis ya kita harus push dan support. Yang kita tidak support ya mungkin yang transportasi berbasis kendaraan pribadi. Iya, Seperti itu. iya. Luar biasa ya. Bisa ya, selama pemerintah mau mendekati investornya. Banyak, Pak. Ya. Banyak sekali dari luar negeri. Cuman mereka perlu kepastian. Tapi kalau kita Ya. ada badan otoritas yang kepastian seperti ya di Batam seperti ini kita badan otoritas untuk TOD, wah itu luar biasa. Badan otoritas TOD di bawah Kementerian. Perumahan rakyat. Oh, iya. Memang banyak yang mengusulkan dari REI kepada pihak Baca Pres sekarang ini tentang adanya Kementerian Perumahan yang mandiri Iya, harus, Pak. supaya dia bisa menangani. Dia harus fokus, Pak. Karena Iya, fokus, membangun infrastruktur, membangun rumah itu sesuatu yang berbeda, Pak. Membangun jalan, membangun Jembatan, ya, nah, jalan, itu ya. berbeda dengan ini. Kalau infrastruktur kan perlu pendanaan jangka panjang. Kalau Iya, ini kita jangka pendeknya yang kita perlukan juga. Iya. Kita lebih perlu kepastian ya. Kepastian. Ya, modalnya dari kita gitu loh. Iya, Pembeliannya dari masyarakat, benar nggak? Betul. Iya, Jadi masyarakat harus terpenuhi lah kebutuhan utama premier, Pak, kebutuhan papan. Ya. Nah, jadi saya menarik melihat dari pengalaman Anda kalau membangun high rise building itu harga katakanlah tanah 30 juta gitu ya. Andai kata misalnya di Kalimalang lah contohnya. Iya. Ya, Kalimalang nggak terlalu jauh dia dari transport Iya. ya yang berdekatan dengan stasiun lah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian harga tanahnya sekitar 25 juta Iya. di situ ya. KLB-nya mungkin 9. 9. Ya. Itu udah masuk ya? Iya, udah masuk. Nah, harga konstruksinya kira-kira berapa? Ya kalau 25 juta katakanlah KLB-nya 9 atau 10 lah per meter persegi 2,5 juta. Kan Iya, konstruksi iya. 5 juta per meter persegi. Berarti 7,5. Nah, 7,5 kalau kita anggap 7,5 kalau kita anggap Gross.
itu gross, gross floor area, Iya. semi grossnya kita misalnya katakanlah karena ini tidak tempat parkir juga 1:15, Iya, mungkin bisa iya, iya. efisiensi 75%. 75 Berarti ya. 10 juta per meter persegi. Modalnya Nah, ya. modalnya kita masih bisa jual harga 14 juta, 15 juta per meter persegi dan developer mau karena sudah ada captive. Iya, Sudah iya, Pak. ada captive. Nah, mau developer biasa kan kita belajar setiap tahun dia paling penting bisa dapat 25% minimum ROI-nya. Dan apalagi kalau pemerintah mau mengasih DP Iya, mereka pasti DP sisanya dari ini kan. dari konsumen langsung. Dari konsumen. Nah, konsumen pun diseleksi Iya, sesuai dengan cash flow. betul. Anda bisa bikin cash flow 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan. iya. Berapa cicilannya udah kita tinggal terima Iya. dengan harga yang kita sepakati. Terus konsumen membeli. Iya, betul. Lalu lawyer ya seperti Hotman Paris akan bisa memverifikasi gitu. Jangan sampai orang yang tidak berhak dapat masuk ke dalam. Iya. Jadi kita pilih orangnya Iya, betul. yang sesuai dengan cash flow-nya pengembang. Lalu kita tinggal mengawasi sebagai pemerintah, mengawasi kualitas, delivery-nya kapan. Itu aja yang kita pastikan. Dan juga Pak, kadang-kadang ada juga yang tidak bankable Pak. Tidak bankable dalam arti bukan dia tidak punya uang ya, tapi karena bank itu lebih memperhatikan profesional. Ya, pegawai-pegawai yang sudah penghasilan setiap bulan pasti. Nah, bagaimana dengan pedagang-pedagang pasar Pak? Padahal pendapatannya bisa turun naik. turun naik. Nah, itu perlu ada satu lembaga lagi Pak, lembaga keuangan yang non bank Pak, di mana mereka bisa menseleksi dan memberikan pinjaman jangka panjang dengan bunga yang mungkin lebih tinggi ya, disubsidi oleh pemerintah. Ini mesti pemerintah pikirkan. Bunganya lebih tinggi, disubsidi oleh Ya, pemerintah. nggak salah. Orang-orang Nah, seperti sekarang ini. lembaga keuangan yang sudah berada di Indonesia seperti itu sih ada ya? Ada Pak, ada beberapa. Yang selama ini saya tahu kan untuk membeli membiayai motor, membiayai mobil kan gitu. Ada beberapa lembaga keuangan non bank Pak. Nah, selisih bunganya berapa? Kalau bank misalnya 11%, 10%, Dia bisa 5% Pak, cukup tinggi. Nah, Oh, itu yang kita selisihnya ya. mesti turunkan. Karena di situ ada faktor resiko. ya. Oh, faktor risiko karena pendapatan nggak tetap itu ya. Ya, benar tetap. Jadi mereka lebih tinggi. Nah, itu. Tapi selama pemerintah mau mensubsidi nggak ada masalah Nggak dong. ada masalah. Sudah pemerintah tetap mendukung. Maksud saya pemerintah kalau bisa mendukung juga pengusaha-pengusaha yang non formal ini Pak. Oh iya, Karena iya. kan sekarang masih banyak mayoritas pekerjaan non formal. Dan kayaknya menurut statistik ada yang mengatakan sama saya di sini, BP Tapera ya waktu itu saya undang, dia bilang malah lebih banyak itu. Betul Pak. Bukan karena uangnya nggak ada, surat untuk membuktikan dia punya uang itu nggak ada. Nggak ada, betul. Sementara BTN selama ini lebih fokus pada yang bankable. Iya. Kalau kita lihat daripada angka pengangguran, justru Pak, orang-orang yang tamatan S1, S2 lebih banyak nganggur dibanding SMA. Oh gitu ya? Ya. Karena yang pekerja-pekerja tamatan SMA, mereka tidak memilih bekerja, mereka masuk non formal Pak. Oh, Mereka kerja apa saja mau kerja asal apa dapat aja, upah. Bisa jadi waiters, bisa Iya, dia iya. kerja jadi Gojek, ya kan. Sedangkan tamat S1 nggak mau, justru itu pengangguran yang kelihatan. Seperti itu. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Iya. Nah, ya tapi memang balik lagi, ya itu kan kesenjangan antara yang diproduksi sama pendidikan dengan tempat pekerjaan. Iya. Jadi Anda benar bahwa jumlah pekerjaan harus ditambah, Iya. harus Ya, diperlebar. salah satu Ya. dengan ini Pak, pembangunan high rise building untuk TOD ini. Yo. Bisa menambah, kalau tadi Bapak bilang 500.000, itu bisa nambah 1 juta orang pekerja. Pekerja ya. Nah, 1 juta orang, bahkan bisa 2 juta. Kalau Bisa 2 juta karena efeknya, multiplier multiplier efeknya efeknya, ya. bisa 2 Setelah juta. diisi kan ada perlu desain segala macam ya. 2 Dan juta. itu 2 juta tuh udah luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi efeknya. Ya, bisa 5% kurang lebih. Iya, bisa 5%. Ya. Tambahan loh dibanding Iya, saat iya, ini. ditambahin yang sebelum Kalau ada, sekarang ya. 5% jadi double digit Pak, pertumbuhan ekonomi kita. Kalau bisa tiap tahun 1 juta ya. Iya, luar biasa ya. Iya. Tiap tahun 2 juta. Jadi penyerapan tenaga kerja ya properti itu ya intinya. Luar biasa Pak. Ya, jadi penyebaran multiplier efeknya itu menciptakan lapangan pekerjaan di tempat lain yang bukan lain. properti ya. Iya, yang pedagang besi, kemudian mereka yang jual baut, Iya, mur, pedagang plat, baja. Wah, itu luar Transportasi. biasa. Transportasi, restoran juga efeknya itu luar biasa, Pak. Ya, jadi kalau saya simpulkan dari pendapat kita, Anda sebagai property expert ya, bahwa pemerintah punya harapan untuk merumahkan masyarakatnya di kota melalui pembangunan high rise building, tapi harus di TOD. Di era TOD. Tapi pemerintah daerah juga harus bisa menangkap insight dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI
untuk memberikan KLB lebih longgar, Iya, kira-kira gitu ya. Ya, dan itu harus ada upaya dari pemerintah pusat Oh iya dong, ya. untuk membantu sehingga pemerintah daerah juga mereka mendapatkan insentif, Pak. Nah, dalam undang-undang yang baru dikeluarkan pemerintah tentang daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi, Bukan, daerah khusus Jakarta, DKJ, Iya. itu bahwa pemerintah daerah bisa ditunjuk presiden. Iya betul, gubernur jadi tunjuk presiden. Ya, jadi artinya visi presiden dalam bidang perumahan akan satu dengan visi pemerintah daerah. Iya, itu kan suatu terobosan ya. Iya, luar biasa. Untuk di Jakarta beres, cuman jangan lupa daerah lain Pak, Surabaya, Medan. Dengan Makassar, biasanya Bung Thomas, kalau saya lihat ya, Jakarta itu selalu sebagai Trendsetter. barometer, trendsetter. Iya, betul. Kalau apa yang dibangun di sini selalu daerah-daerah yang ngikut ya. Ini sudah cukup banyak nih apa yang kita bicarakan ya. Tapi yang jelas pemerintah jangan takut kalau memang ingin mengadakan rumah murah untuk rakyat di tengah kota, high rise building. Masih memungkinkan asal dilakukan dengan tidak berlama-lama lagi ya. Ya, tidak berlama-lama dan perhitungan yang tepat. Perhitungan yang tepat. Perhitungan yang tepat, ya. Kalau perhitungannya saya kira sama Pak Thomas saja diminta. Iya, boleh. Siapa? Keinginan kemauan yang paling penting kan bahwa pemerintah punya potensi asal melibatkan swasta tadi dan melibatkan konsultan-konsultan berpengalaman seperti Anda, itu aja intinya. Ya, kita mesti bekerja sama lah. Oh, bekerja sama dong, ya. Pemerintah yang diuntungkan, sama-sama diuntungkan lah. Ya. Terima kasih, Bung Thomas ya.